kita berdoa dulu. Untuk berdoa hari ini akan dipimpin oleh Saudara Rizky. Silakan untuk Rizky. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan diawalinya berdoa, kita hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, biar lebih semangat lagi, kita berdiri lagi, kita seperti biasa menyanyikan lagu nasional. Oke, silakan. Ini semuanya. Kita hari ini menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, Bu. Hafal? Hafal tidak? Baik. Kita bela bersama Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Tadi ada beberapa yang masih tertawa. Kenapa Dharma tertawa, Dharma? Ketika menyanyikan lagu, ada yang lucu? Oh, nggak tertawa. Tadi kuliah tertawa ya, Dharma ya. Nah, masih semangat? Alhamdulillah kalau masih semangat. Nah, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Belajar tentang cerita pendek. Cerita pendeknya berdasarkan apa? Masih ingat? Masih ingat tidak? Masih. Berdasarkan apa? Nah, berdasarkan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ada berapa sih? Ada 8 apa 8? Ada 7. Ada 8 apa aja? Ada unsur pembangun gitu ya, unsur intrinsik, ada tema, latar, tokoh. Tokoh, selain ada tokoh ada? Tokohan atau karakter. Sampai dengan amanat dan sudut pandang. Ya. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang cerita pendek menjadi pamungkas. Itu kalian akan mengonstruksi sebuah cerita pendek. Artinya kalian akan belajar menulis sebuah cerita pendek. Dari awal kita sudah belajar tentang nilai-nilai, mendemonstrasikan nilai-nilai, kemudian unsur-unsur pembangun dari intrinsik, ekstrinsik, sampai kita kepada menulis sebuah cerita pendek. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu kita akan mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kemarin ada 2, ada unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik. Nah, tetapi yang akan kita dalami hari ini, kita akan fokus ke unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur yang berada di dalam dari cerita pendek itu sendiri. Karena kalau unsur ekstrinsik itu nanti bisa belakangan bisa mengikuti, tapi kalau unsur intrinsik itu harus ada atau yang menjadi pembangun, yang menjadi apa, yang menjadi fondasi ketika membuat sebuah cerita pendek. Paham? Kemudian indikatornya apa, Bu? Kita akan menulis cerita pendek dengan memperhatikan tema, kalinya amanat, kemudian apa lagi? Tokoh dan penokohan, latar, alur, hingga sudut pandang. Kemudian selanjutnya, jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian harus bisa menulis sebuah
itu ada sebuah tema. Ingat, tema itu adalah ide, gagasan, begitu ya. Jadi ketika seseorang ingin menulis, pasti yang pertama adalah idenya dulu. Begitu. Idenya didapat dari siapa? Idenya didapat dari mana? Begitu. Yang kedua ada amanat. Oh, pasti ada amanat. Kemarin kata Ibu ada amanat yang secara tersirat, ada yang secara tersirat. Gitu. Kalau tersirat bagaimana? Nah, tersirat itu secara tidak langsung, berarti tidak dituliskan. Begitu bedanya dengan tersurat. Oh, jadi ketika selesai membaca cerita pendek ini, oh saya mendapatkan amanat ini. Itu secara tersirat. Tapi kalau secara tersurat berarti dituliskan langsung di dalam cerita pendek itu sendiri. Kalau tokoh, pasti dong yang namanya sebuah cerita pendek ada yang namanya pelaku atau tokoh. Kemarin tokoh itu ada yang bersifat apa? Protagonis, dan tirtagonis. Ada tokoh utama, tokoh pembantu, kemudian tokoh yang bersifat apa? Jahat atau baik, gitu ya, atau buruk, begitu. Jadi selalu ada di antara ini. Selalu ada baik, selalu ada yang buruk. Kalau penokohan berarti apa? Sifat, karakter. Tidak mungkin kan seseorang tidak mempunyai sifat, tidak mempunyai karakter. Begitupun dengan kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nih di dalam satu kelas berbeda-beda nggak sifatnya? Beda. Karakternya berbeda tidak? Beda. Pasti meskipun kembar sekalipun pasti sifatnya ada yang berbeda. Itu dari tokoh dan penokohan. Selanjutnya ada alur. Alur ini adalah apa? Rangkaian cerita, jalannya cerita dari mulai pengenalan. Kemarin Ibu sudah mencontohkan ceritanya Dharma, Absor, begitu ya. Cinta segitiga dengan kemarin itu perempuannya namanya Lan, gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari alur dari mulai pengenalan hingga sampai penyelesaian. Selanjutnya ini juga rangkaian alur dari pengenalan, timbulnya konflik memuncak, klimaks hingga penyelesaian. Kalau penyelesaian itu ada berapa sih? Biasanya penyelesaian ada berapa? Ada 3 jenis. Yang pertama ada yang apa? Berbahagia atau happy ending kalau kata bahasa Inggris ya, Pak ya. Yang kedua apa lagi? Sad ending atau ternyata berakhir tragis, sedih. Ternyata tokohnya meninggal, ternyata tokohnya tidak jadi dengan tokoh utama gitu. Ada yang ketiga intinya katanya secret atau rahasia atau ternyata menggantung begitu ya. Jadi semuanya dikembalikan oleh penulis kepada pembaca. Oh, menurut Dharma ternyata endingnya si A itu tidak jadi dengan si B. Oh, tidak ada masalah gitu ya. Oh, ternyata menurutnya Rizky, oh ternyata si A dengan si B itu yang memang tidak boleh bersatu karena apa misalnya. Ya, jadi semua dikembalikan kepada pembaca. Paham? Selanjutnya ada latar, terbagi menjadi berapa? Ya, ada latar 4, dan suasana. Semuanya saling berkaitan. Semuanya selalu ada di dalam sebuah cerita. Tidak mungkin tidak ada di dalam sebuah cerita. Ada latar waktu, kapan gitu ya. Ada tempat di mana dan suasananya bagaimana. Itu untuk latar atau setting. Ada sudut pandang. Kemarin ada berapa sudut pandang itu? 2. Apa aja? Orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang pertama berarti menggunakan kata aku, saya, kami. Kalau ternyata banyak begitu ya. Kalau sebagai orang ketiga, jadi dia itu sebagai pengamat atau hanya sebagai peneliti, memakai kata ya atau iya, gitu ya. Iya itu dari apa? Singkatan dari kata dia. Gitu. Bu, ternyata kemarin itu Dery itu bertanya bagaimana katanya kalau di cerita pendek itu ternyata ada kata yang menggunakan
satu, berarti itu menggunakan sudut pandang orang. Oh, kalau sebaliknya berarti sudut pandang orang. Paham? Bisa dilanjutkan? Nah, itu adalah untuk sudut pandang. Nah, kita hari ini berangkat dari sebuah masalah. Oh, ternyata kita akan belajar menulis sebuah cerita pendek, gitu ya. Nah, ketika menulis sebuah cerita pendek itu simpelnya, begitu ya, sederhananya kita berangkat dari sebuah masalah. Masalah gimana sih? Gitu ya. Kalian pernah nggak sih di dalam hidup kalian punya masalah? Contohnya setiap hari banyak. Ternyata masalah hidup itu ternyata selalu ada, Bu, selalu muncul. Gitu. Ya, kira-kira masalah apa yang sering kalian hadapi? Bensinnya habis, Bu. Bensin habis. Kemudian apa lagi? Putus cinta. Karena kita karena kalian sedang masa-masanya puber, gitu ya. Putus cinta. Apalagi? Sedang putus, Bu. Sedang putus. Apa sedang putus Ki? Kalau sedang putus itu berarti masalah. Iya, Bu. Bisa nggak? Panas kita. Oh, kalau lagi panas-panasnya ternyata sebenarnya putus, bisa nggak jadi sebuah ide cerita pendek? Tidak. Bisa nggak? Bisa. Kalau main game, busrek. Apalagi? Kecelakaan. Oh, ternyata kecelakaan Pak itu jatuh dari motor, Pak itu kecelakaan ternyata tidak sengaja kesenggol sama orang lain, gitu ya. Ternyata itu bisa menjadi sebuah masalah. Coba kalian pikirkan, udah punya masalah hidup masing-masing? Nah, kalau kalian sudah punya masalah hidup masing-masing, berarti tandanya kalian orang yang hidup, gitu ya, orang yang berpikir. Karena ketika orang yang sudah tidak hidup, ya tidak punya masalah, benar nggak? Nah, selalu ada masalah dan selalu ada solusi. Paham? Selanjutnya, nah kalian pernah nggak sih menulis sebuah cerita? Pernah, Diandra, cerita apa Diandra? Bebas, misalkan, oh ternyata saya pernah menulis cerita harian gitu, atau iseng-iseng coret-coret gitu ya. Pernah Gi? Tentang apa Gi? Perangkat kajian, Bu. Perangkat? Kajian. Kajian, maksudnya gimana Diandra? Perangkat kajian? Ya, indah rasanya bersama teman-teman selalu banyak cerita. Oh, bersama teman selalu banyak cerita. Oke, boleh. Mungkin seperti buku diary gitu ya. Kalau zaman dahulu gitu. Kemudian, nah ternyata Diandra pernah menulis sebuah cerita. Ini bisa menjadi salah satu begitu ya, modal kalian ketika ingin menulis sebuah cerita. Jadi menulis itu apa, Bu? Menulis itu adalah kegiatan menuangkan ide, gagasan gitu ya, yang kalian pikirkan ke dalam sebuah tulisan atau berbentuk tulis. Paham? Oh, ternyata ketika kita mendapatkan sebuah masalah gitu ya, ternyata ada saja orang yang tidak ingin cerita ke orang lain. Pernah nggak kalian? Ya, Amal pernah mendapat masalah? Pernah. Apa masalah apa? Belum pernah. Wah, ternyata apa? Masalah kayak masih hal ya. Mar, ketika kamu mendapatkan sebuah masalah, pernah nggak ceritanya itu tidak mau diceritakan ke orang lain, tapi pengen dipendam aja? Pernah? Pernah. Nah, dengan kegiatan menulis menjadi salah satu media kalian mencurahkan isi hati, ide kalian ketika sudah tidak ingin bercerita kepada orang lain. Benar ya? Boleh nggak cerita? Oh ternyata saya mah kalau ceritanya ketika beribadah saja, Bu. Tapi ada saja orang-orang yang tertutup yang tidak
ide itu harus dari diri sendiri atau boleh dari orang lain? Dari sendiri. Boleh tidak dari diri sendiri? Boleh. Bu, dari orang lain boleh nggak? Boleh kata siapa? Misalnya kalian mendengar cerita dari teman kalian. Oh, ternyata teman kalian itu ceritanya sangat menarik. Maka kalian boleh menggunakan cerita tersebut menjadi sebuah karya, menjadi sebuah tulisan berbentuk teks cerita pendek. Yang kedua setelah menemukan ide adalah membuat kerangka. Tahu membuat kerangka? Tahu? Jadi ditulis dasar-dasarnya begitu. Oh, ternyata awalnya si A itu misalnya bertemu dengan si B gimana, gitu ya. Oh, ternyata awalnya saya menceritakan pemandangan alam terlebih dahulu. Misalnya kalian ternyata punya masalah ketika sedang mendaki gunung gitu ya, tiba-tiba tersesat. Boleh misalnya kalian awal pemberangkatannya dari mana? Silakan ide tersebut, kerangka tersebut dikembangkan oleh kalian sendiri. Yang ketiga, nah setelah membentuk kerangka dari awal sampai akhir, jadi poin-poin pentingnya gitu ya. Jadi garis besar ceritanya, maka kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan teks cerita pendek. Oh, yang tadinya di awal pengenalan misalnya kita berangkat mulai dari jam 7 dari rumah si A menuju ke tempat misalnya pendakian gunung begitu ya, dengan jarak yang berapa, kalian dibuatkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Tahu paragraf? Nah, jadi paragraf itu kumpulan atau terdiri dari beberapa kalimat. Selanjutnya, menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kalian nanti boleh mengedit, merevisi kata-kata apa kalimat yang tidak nyambung ternyata. Silakan diperbolehkan. Ini adalah langkah-langkah ketika menulis sebuah cerita pendek. Paham? Nah, ini tadi topik apa? Topik itu sama saja dengan ide atau tema. Boleh, temanya tentang keluarga, tentang cinta, persahabatan, kemanusiaan, perjuangan, keagamaan, ya. Apalagi Afif? Kira-kira Afif kalau membuat cerita Afif? Afif sudah mulai bermimpi begitu ya, sudah mulai menghayal sampai merem matanya, gitu ya. Saking menghayalnya memikirkan nanti mau cerita apa, gitu ya. Ya Pip ya. Pip, dari tema ini Pip, kamu tertarik tema apa Pip? Keluarga, cinta, persahabatan, kemanusiaan, perjuangan, keagamaan. Kemudian yang lainnya kalau perjuangan. Kenapa Afif memilih perjuangan? Afif suka yang temanya perjuangan? Suka kenapa Afif? Nah, boleh bingung. Karena suka aja. Oh, suka aja. Afif tidak suka yang cinta-cintaan Afif. Oh, bullshit, enggak itu. Kata siapa? Oh, karena masih jomblo ya? Oh, masih jomblo. Pantesan ya? Dilanjut? Ya, apa itu kerangka? Kerangka itu tadi, gitu ya. Kerangka itu adalah gambaran umum, begitu. Ketika ingin membuat sebuah cerita pendek, sehingga apa? Menjadi nantinya berangkat dari topik, dibuat kerangka ceritanya sehingga berdasarkan pengalaman ketika membaca sebuah cerita pendek. Idenya bisa dari mana? Dari membaca cerita pendek karya orang lain, berdasarkan curhatan atau curahan orang lain. Dari film bisa tidak? Bisa. Kemudian dari apa lagi? Dari video, gitu ya. Ternyata kalian tidak sengaja melihat video, gitu ya, di salah satu tempat, kemudian menjadi inspirasi, bisa. Kalau gambar bisa tidak? Bisa. Siapa tidak bisa, begitu ya. Jadi semuanya bisa menjadi sebuah ide atau topik sehingga dikembangkan menjadi sebuah kerangka ketika menulis cerita pendek. Paham? Paham. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, seperti biasa nanti kita akan membentuk atau membuat sebuah kelompok. Tapi
Tapi sebelum itu kayaknya kalian bersih sekali ya. Ngantuk kan nih? Ngantuk, gitu ya. Kalau ngantuk, wah kayaknya udah ada yang bermimpi, gitu ya. Karena saking memikirkan mau buat cerita apa, gitu ya. Kalau kalian merasa ngantuk, silakan kalian berdiri. Berdiri. Ya, semuanya berdiri. Nanti kalau ada yang ngantuk, ya. Silakan berdiri, tidak ada yang duduk. Sudah berdiri semua? Sudah? Nah, ketika ibu bilang atas, gitu ya. Ketika ibu bilang atas, berarti tangan kalian ke bawah. Paham? Ketika ibu bilang panjang, gitu ya, tangan kalian pendek. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika panjang ya kalian tangannya jangan panjang, gitu ya. Siap-siap. Yang kelihatan salah, gitu ya. Nanti harus menyanyi di depan. Kalian harus konsentrasi. Siap? Nah, ibu dari sini kelihatan semua nih. Ingat, kalau atas berarti tangannya ke bawah. Kalau bawah berarti tangannya ke atas. Kalau panjang berarti tangannya pendek. Kalau pendek berarti tangannya panjang. Siap? Oke. Pendek. Aduh. Pemanasan dulu. Siap-siap tangannya. Bawah. Pendek panjang. Pendek panjang. Berarti 2 kali. Kalau pendek kan tangannya panjang. Kalau panjang tangannya pendek. Tadi itu terakhirnya apa? Berarti tangannya terakhir pendek dong. Bener nggak? Konsentrasi lagi. Ibu belum dapet nih. Belum dapet. Alasannya nih. Atas. Bawah. Panjang. Pendek. Pendek bawah. Lanjut lagi. Bawah pendek. Cukup. Tepuk tangan untuk kita. Ada yang salah nggak? Silakan bajunya dimasukkan lagi tadi sepertinya. Bajunya dimasukkan lagi yang tadi. Nah, dirapikan lagi. Baik, kita bisa lanjutkan? Nah, silakan kalian seperti biasa membentuk sebuah kelompok berukur dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, ibu kasih waktu 2 menit. Sekarang membentuk lingkaran. Ya, jangan
gambar yang secara berurutan. Paham? Dari gambar ini kalian tentukan topik atau tema ketika membuat sebuah cerita pendek. Yang terakhir, kalian membuat kerangka karangannya, garis besarnya ditulis, kemudian membuat sebuah cerita pendek yang berbentuk utuh dari gambar seri yang tadi sudah dibuat kerangkanya berdasarkan unsur-unsur membangun cerita pendek. Paham? Ya, gambarnya yang mana? Ini dia. Ya, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Menurut kalian ini dari sini kira-kira apa sih topiknya? Bullying. Bullying, kalau bahasa Inggrisnya bullying apa ya? Perundungan. Boleh bullying. Bullying bahasa Inggrisnya gitu ya. Dari gambar ini kalian silakan boleh dibuat kerangkanya. Oh, misalnya ini dari gambar ini kira-kira apa ya ini? Sekolah. Dari di sini diawali dulu, nanti dari bahasanya sekolah. Kemudian yang kedua, ini ada apa nih? Ada seorang anak perempuan begitu ya. Ada seorang anak perempuan. Kemudian ini duduk gitu ya. Ini menangis ya. Terakhir hukuman atau sanksi. Silakan dikembangkan dari gambar kelima ini menjadi sebuah cerita pendek. Paham tidak? Nah, ini kerangkanya. Misalnya pengenalan. Oh, ternyata saya buat kalimatnya misalnya boleh berdasarkan kalian sendiri. Misalnya kalimatnya misalnya di suatu sekolah boleh disebutkan sekolahnya apa. Misalkan pada pagi hari yang cerah atau seperti apa. Silakan kalian tentukan oleh masing-masing kelompok. Ini kan masing-masing satu kelompoknya ada 6 orang ya. Silakan 3 orang membuat kerangka, nanti 3 orangnya memikirkan untuk menjadi sebuah cerita pendek yang utuh. Paham? Jadi kita berbagi tugas, tidak berjalan sendiri-sendiri. Begitu. Begitupun dengan timbulnya konflik memecah. Berarti ini kan sudah kelihatan nih konflik memecah ya. Ternyata klimaksnya dia misalnya apa nih? Depresi, trauma, menangis dan sebagainya. Sehingga penyelesaian. Entah itu terserah kalian penyelesaiannya mau happy ending, mau berbahagia, mau berbaikan, ya, mau bersedih, atau menggantung. Paham? Nah, perhatikan dulu, gitu ya. Di sini nanti ibu bagikan ini ada tugas kelompok, ditulis nama kelompoknya, kemudian ketua kelompoknya, anggotanya siapa saja, kemudian topiknya atau temanya tadi apa nih kalian? Bullying atau perundungan. Judul topiknya itu? Judul. Nanti judul cerita pendeknya apa? Bebas. Misalnya yang berhubungan dengan perundungan saja. Apa gitu ya, terserah kalian. Kemudian tokoh-tokohnya siapa aja, namanya siapa, karakternya siapa saja. Ini tokohnya berdasarkan ini tidak. Silakan berdasarkan yang ada di gambar, yang intinya saja. Tidak usah, ini kan banyak nih. Ya tidak usah semuanya, tidak apa-apa, yang intinya saja. Paham? Kemudian latarnya di mana? Sudah jelas, tadi latarnya di sekolah. Dan begitupun waktu dan suasananya. Sudut pandang, terserah kalian boleh menggunakan orang pertama atau orang ketiga. Bukan orang kedua, gitu ya. Nanti orang kedua kan namanya setan ya. Ada. Kalau orang pertama menggunakan tokoh yang bernama atau sebutan aku atau saya. Kalau orang ketiga dia atau boleh nama tokohnya disebutkan. Paham? Nah, sehingga nanti kalian gitu ya, di terakhir kalian akan membuat sebuah cerita pendek. Pada akhirnya kalian akan membacakan hasilnya dari sebuah cerita pendek yang kalian buat dari gambar tersebut. Paham? Kalau gitu ibu bagi
Dimulai dari sekarang. Kerja cepat, kerja cepat. Nah, udah mulai tuh. Silakan kita bertanya apa sama kamar. Ada pertanyaan? Oh, lagi membayar ya? Ini sudah mulai. Menggunakan bahasa Inggris ya. Yang lain. Yang banyak.
Silakan waktunya tinggal 10 menit lagi. Kita berani kata Jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu kelompok Eka Kurniawan akan mempresentasikan hasil diskusi kami membuat cerita pendek berdasarkan gambar berseri yang ditugaskan, yang akan dibacakan oleh satu topik atau tema
perundungan, judul cerita pendek, kisah kelam Rina, Kisah tokoh-tokoh, kelam Rina. Suaranya yang lebih keras ya. tokoh-tokoh, Rina, Robi, Andi, Putri, penokongan, pendiam, Rina, Robi, nakal, Andi keras kepala, Putri sombong. Waktu pagi yang cerah, tempat sekolah, suasana mencekam, sudut pandang orang ketiga, amanat, perundungan adalah perbuatan yang sangat tidak baik, bisa membuat mental seseorang hancur dan menjadi depresi. Pengenalan situasi cerita Bisa visual. diganti. Siapa yang mau menceritakan? Ya. Kami silakan diceritakan, tetapi jangan terpaku pada teks ya. Nah ini kan berdasarkan dari kelompok masing-masing. Tetapi jangan dibaca terus-terus ya. Jadi boleh sesekali bercerita, tapi sesuai dulu. Ya silakan dilanjut. Yang lainnya dengarkan tentang diskusi. Di suatu hari sekolah SMA Parwareng, para siswa dan siswi berangkat sekolah setelah berlibur selama 2 minggu. Rina adalah murid pindahan dari luar kota dan dia adalah seorang yang pandai, pendiam. Pada saat hari pertama Rina masuk sekolah, Rina memperkenalkan diri saat jam pelajaran dimulai. Guru memberi tugas dan Rina mengerjakan tugas dengan lancar. Kemudian teman-temannya meminta jawaban kepada Rina. Lalu Rina tidak mau memberikan jawaban tersebut. Kemudian pada saat pulang sekolah, Rina dijegat oleh Andi, Robi, dan Putri. Andi pun bilang kepada Rina, "Kenapa kamu tidak memberikan jawaban tersebut?" Rina jawab, "Saya tidak mau memberikan jawaban tersebut. Kamu harus berusaha sendiri." Dan Andi, Putri kesal. Kemudian Andi pun menarik rambut Rina dan Robi pun mentertawakan. Rina pun mentertawakan Rina dan Putri pun memvideokan kejadian tersebut. Keesokan harinya, Rina pun takut pergi sekolah karena kejadian kemarin. Ibunya mengetahui Rina bersedih dan tidak berangkat ke sekolah lagi. Karena Rina dan Rina bilang kepada ibunya bahwa dia sudah dirundung. Lalu ibunya pun melaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun memanggil ketiga anak tersebut yang merundung Rina dan melakukan sidang dan memberi hukuman tegas kepada ketiga anak tersebut, yaitu diskor selama 1 bulan agar tidak melakukan perundungan lagi. Ya silakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Jika ada yang tambahkan, silakan. Ada yang mau merespon, tidak harus berbentuk pertanyaan, boleh mengapresiasi, boleh menanyakan, oh boleh ternyata ceritanya bagus, oh ternyata ceritanya seperti apa, gitu ya. Berbeda enggak dengan kalian? Tuh kan pasti berbeda. Boleh silakan, ada yang mau bertanya? Baik, silakan, Iandra. Oke, saya apresiasi ceritanya bagus, cuman kurang gregetnya aja nih, nggak ada dialog. Ada. Cuman sedikit sih. Ada sih. Ya. Baik, silakan dijawab oleh siapa? Mana aja? Langsung saja Ria. Ada ya dialognya, yaitu Ardi, kenapa kamu tidak memberikan jawaban?
Rina pun menjawab, saya tidak ingin memberikan jawaban tersebut karena harus berusaha sendiri. Itu saja. Ya, jadi Diandra ada percakapannya, ada dialognya, tetapi mungkin tidak banyak begitu ya. Ya, ternyata dialognya itu ada di bagian mengapa alasannya sebab musabab gitu ya. Kenapa Rina itu dirundung atau diberi? Karena tadi ketika mengerjakan dia tidak ingin memberikan jawaban. Ya, tapi apresiasi tadi gimana Diandra? Bagus ceritanya. Sama tidak dengan Diandra? Mungkin dari segi tokohnya itu berbeda. Dari segi tokohnya berbeda, tetapi kurang lebih ceritanya Sama. Sama juga anak baru di kelompok kalian? Tidak. Tidak. Berarti ini dirundungnya karena apa Diandra? Ya mungkin karena menurut pandangan dia sok cantik, sok pintar gitu. Oh, di mata yang merundungnya dia itu sok pintar dan cantik. Kalau di kelompoknya Aldo bagaimana Aldo? Sama murid baru. Tapi alasannya kenapa dibully Aldo? Oh, karena so jagoan, begitu ya. Ternyata yang membulinya iri, begitu ya. Baik, kalau kelompoknya Dharma, Rama, karena apa? Karena cari perhatian, begitu. Kenapa cari perhatiannya? Oh, iri juga sama. Kalau kelompoknya Sandi, sama karena cari perhatian. Jadi sebabnya karena memang cari perhatian. Oh, so cantik, berarti sama aja ya. Jadi dianggap tokoh utamanya itu so cantik. Nih kelompoknya, silakan kelompoknya. Kelompok 1. Kenapa kelompok 1? Alasannya? Karena oh so pintar, sama berarti dengan kelompoknya 5 gitu ya. Karena tadi so pintar, gitu, so cantik gitu ya. Oh si paling pintar, makanya dia dirundung gitu ya. Baik ya. Ada lagi tanggapannya, ada yang ditanyakan atau mau merespon? Orang ketiga, Bu. Gimana? Silakan Dharma. Apa sudut pandang orang ketiga? Oh mungkin gini, kalian ketika menceritakan menggunakan sudut pandang orang keberapa begitu ya? Bagaimana Dery? Kami menggunakan sudut pandang orang ketiga. Di dalam teks juga banyak menggunakan nama dari tokoh tersebut. Rina, Robi, Putri, Ardi. Itu Dharma pakai menggunakan apa? Sudut pandang orang keberapa? Sama, menggunakan nama tokoh. Ya, boleh tidak menggunakan orang ketiga nama tokoh? Boleh saja, gitu ya. Ketika memberikan sebuah cerita. Sudah cukup? Ya, Diandra apa lagi? Silakan. Dalam cerita itu alurnya maju atau mundur atau maju mundur. Oke. Nah, silakan dijawab. Lalu dalam cerita ini yaitu kami menceritakan setelah libur sekolah dan masuk sekolah ada murid pindahan atau murid baru di sekolah tersebut, dan sekolah tersebut murid baru itu sangat pintar, dan mereka yang bertiga itu meminta jawaban kepada murid tersebut, sedangkan murid tersebut yaitu Rina tidak memberikan jawaban. Murid ketiga itu marah, jadi setelah pulang mereka pun mencegat Rina, langsung merundung Rina. Nah, di saat itu Rina pun pulang ke rumah menceritakan kejadian itu ke ibunya sambil menangis dan takut lagi untuk ke sekolah. Setelah itu ibunya tuh melapor ke kepala sekolah. Lalu itu kepala sekolahnya memanggil ketiga anak yang berundung tersebut dan memberi hukumannya. Itu yang jadi pakainya alur dari awal sampai dengan akhir. Ya, baik, silakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
baru, gitu ya. Kalau tadi medianya gambar, kalau sekarang silakan bebas berdasarkan ide pengalaman dari diri sendiri waktu ramadan. Kan tadi di awal kalian pernah punya masalah kan? Nah, boleh dicurahkan di dalam sebuah cerita pendek. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Paham ya? Nah, Ibu bagikan lembar kerjanya, silakan boleh langsung ditulis. Ansor. Boleh lihat sampai? Boleh. Bagian ansor. Ada yang masih belum kebagian? Boleh temanya tentang persahabatan, keluarga, cinta, perjuangan, semuanya bebas. Boleh kemanusiaan. Silakan langsung dikerjakan. Jangan lupa dikasih identitas nama kelas. Udah bagian semua. Tidak kerjasama, silakan menulis berdasarkan pengalaman Bisa kondusi? Bisa kondusi? Silakan boleh menghayal, boleh melamun sendiri-sendiri. Tidak berisik ya, mengganggu, takutnya mengganggu.
beristirahat. It's time to have break. Saya pakai aja aku ya. Saking semangat. Terima kasih, tepuk tangan dong, Diandra. Ternyata hari ini kita bisa membuat sebuah cerita pendek. Tadi Ibu juga apresiasi untuk kelompok 5, begitupun dengan kalian hasil tulisannya sudah bagus. Ternyata sudah unsur-unsur pembangunannya sudah lengkap, Ibu lihat, begitu ya. Kemudian tadi juga sudah aktif.
Ya, ada tidak yang tidak bekerja sama? Tidak, kerja sama semua. Oh, jadi semuanya bisa bekerja sama ya? Ya. Baik. Azan ya, kita dengarkan azan dulu ya. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang sebuah cerita pendek. Kemudian tadi juga Ibu lihat cerita pendeknya sudah bagus-bagus, sudah hebat-hebat. Silakan nanti kalian jangan berhenti berkarya. Jadi ya, kalian boleh membuat cerita pendek yang lain nanti ketika itu. Baik, untuk pelajaran berikutnya kita sudah berganti bab, gitu ya. Kita akan belajar tentang proposal. Pernah dengar proposal? Nah, nanti kalian akan mempelajari di pelajaran berikutnya atau di minggu depan. Ya, baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini seperti biasa kita tutup dengan berdoa. Tadi dibuka oleh Rizkia. Maka sekarang juga ditutup orasi. Silakan Rizky. Setelah melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, ternyata kita sudah di penghujung ya. Pembelajaran kita sudah selesai begitu. Seperti biasa sebelum menutup Ibu ada pantun, ya pantun singkat.